Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan jantung. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di program studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak sejak tahun 2011. Pada kesempatan kali ini, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya menyampaikan wujud kinerja dalam aspek pengajaran, yaitu melalui salah satu topik mata kuliah yang saya ampu, yakni gagal jantung pada anak. Pada aspek pengajaran ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah delivery, yang kedua interaction, dan assessment. Dalam program studi ilmu kesehatan anak atau PSPDS Ilmu Kesehatan Anak Universitas Brawijaya, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kardiologi anak, dengan salah satu topik kuliah adalah topik tentang gagal jantung pada anak. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi mahasiswa program studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak mampu memahami etiologi, epidemiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis gagal jantung pada anak. Kemudian mahasiswa PSPDS Ilmu Kesehatan Anak dapat menegakkan diagnosis gagal jantung berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang, serta mampu melakukan rujukan ke center-center kardiologi anak. Mahasiswa program studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak diharapkan mampu mempelajari etika profesional dokter spesialis anak di bangsal dan rawat jalan. Mahasiswa PSPDS Ilmu Kesehatan Anak mampu melakukan interaksi berupa komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien dengan profesional. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka beberapa materi pembelajaran yang diberikan antara lain etiologi gagal jantung pada anak, epidemiologi gagal jantung pada anak, diagnosis, tata laksana, rujukan, dan prognosis tentang gagal jantung pada anak. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, pembelajaran mandiri. Pada pembelajaran mandiri ini mempelajari teori tentang kasus yang akan dibaca berupa materi kuliah serta buku ajar sesuai dengan RPS. Diskusi kasus adalah suatu pembelajaran dan pembahasan pasien yang sedang dirawat secara interaktif dan mengajarkan keterampilan kepada mahasiswa untuk menganalisis kasus. Kemudian mengikuti laporan pagi harian di pagi hari. Sedangkan bedside teaching yaitu keterampilan mahasiswa PSPDS di dalam praktek klinik baik di ruang rawat inap, rawat jalan, serta perawatan intensif, dan memberikan transfer ilmu berupa contoh sikap profesional terhadap pasien dan mitra kerja, serta pentingnya menjaga kerahasiaan kedokteran. Obat-obatan sudah. Nah ini kemudian yang kedua selanjutnya tentang sindrom. Ya. Ada beberapa sindrom bersamaan dengan penyakit jantung bawaan. Contoh yang terbanyak itu Down syndrome. 50% Down syndrome itu dengan CAVSD. Nah biasanya datangnya awal nggak ada gagal jantung. Anaknya lahir ya cuma Down syndrome, nggak ada bising, nggak ada apa kan, pulmonary vascular resistance masih tinggi. Jadi pada saat itu dia nggak ada gagal jantung. Makanya saya berpesan, saat ini pasien sindrom itu banyak Down syndrome. Jadi kamu sebagai dokter umum nanti ya harus melakukan screening. Caranya gimana? Screening jelas pulse oximetry, pemeriksaan fisis. Ya. Syukur-syukur kalau sudah terdengar murmur, kalau enggak lakukan fototoraks. Karena apa? Kalau nanti dia itu CAVSD ya, kalau dia CAVSD usia 3-6 bulan dia terjadi hipertensi paru. Kalau sudah hipertensi paru, nah itu yang kasihan. Kalau sudah biru nggak bisa diobatin lagi. Terus kita kena marah orang tuanya, dokter bilang dulu nggak apa-apa, nggak ada bising, nggak ada apa. Nah itu ya.
Jadi berhati-hatilah kalau anaknya dengan sindrom, ya. Tolong diperhatikan betul apakah dia ada penyakit jantung bawaan atau tidak. Karena kan nggak dengar apa-apa kita. Pada saat lahir datang nggak ada apa-apa. Ya, coba diulang pada usia 6 sampai 8 minggu. Ini berarti ya. Jadi ada trisomi 21, 13, 18. Nah, itu tadi semua dari pasiennya ya. Sekarang dari pemeriksaan fisis. Kalau dari pemeriksaan fisis ada yang namanya cyanosis perifer atau apocyanosis dan cyanosis sentral. Kalau cyanosis sentral biasanya di tempat-tempat yang darahnya banyak. Jadi mukosa bibir, mulut, lidah ya. Kita bisa lihat kalau anaknya sudah lama hipoksianya, biasanya sudah ada clumping finger ya. Jadi hati-hati kalau memang anaknya baru lahir, seringkali memang dia biru, tapi mungkin birunya bukan karena BJB ya. Nah ini yang namanya diferensial cyanosis adalah atas sama bawah beda. Jadi bisa aja apanya lebih pink, yang bawah lebih cyanotic. Ini beberapa kelainan yang terjadi. Ada pasien-pasien ini nanti bisa dibaca. Nah kalau reverse diferensial cyanosis, dia justru yang atas lebih biru daripada yang bawah. Jadi kenapa kok gitu ya? Karena kalau dia TGA ya, yang ketemu pembuluh darah aorta kan right ventricle, jadi darah kotor ya. Jadi pasti dia lebih biru. Dan belum ketemu PDA. PDA biasanya kan ke bawah, descending. Jadi descendingnya lebih bagus darahnya karena ditambah darah PDA. Dan sekarang kalau dari pemeriksaan fisis, selain tadi cyanosis, kita juga bisa melihat ada murmur apa enggak. Tadi perjanjian kalau bayi lahir nggak ada murmur. Jadi kalau ada murmur hati-hati. Jangan-jangan dia ada AS, lesi stenotik ya, AS atau PS, atau bisa juga bagian dari kelainan yang lain. Misalnya pada tetralobiphalo kan ada PS-nya. Nah itu mesti kamu lihat. Ya. Terus kalau waktu ya, atau usia gagal jantung. Tadi kan kita sudah nyatakan ya bahwa kapan dia datang ke kita tahu dia penyebab gagal jantungnya apa. Jadi kalau dia datangnya pada minggu pertama, tadi penyebabnya kemungkinan tinggi. Kalau dia minggu kedua sampai 2 bulan bisa koap atau TGA. Tapi kalau usianya lebih dari 8 minggu, seperti yang saya sampaikan tadi, pulmonary vascular resistance sudah minimal turun. Jadi kalau ada anaknya jadi telat, panas enggak, katanya mulutnya sakit, terus kakinya lilu-lilu. Sebelah mana katanya yang lilu? Semua yang masih. Ya, sendi-sendi. Oh, sering minta dipijetin anaknya? Ya. Mulai kapan ya sering minta dipijetin itu? 2 minggu sebelumnya. Ini sama ibu udah dibawa kemana aja sebelum sini? Di Bangil. Oh, oke, di Bangil. Mana dokter umum pasar. Terus di Bangil di itu ya Bu? Di Eko, USG. Sudah di USG. Bisa dulu ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Dari awamu. Oh, Sakjana sekolahnya kelas berapa Bu? Oh, kelas 1. Obatnya sudah dapat apa aja Bu? Obat minum coba lihat. Ini. Kemarin itu Bu, kalau dari USG-nya itu memang ada kelainan di kakinya. Sudah dijelasin ya? Belum. Nah itu memang karena demam rematik dulu, infeksi di tenggorokan. Kemudian dia merusak ke katup jantung, terutama katup jantung kiri. Jadinya memang obatnya jantung orang tua ya, namanya Captopril, itu diminum dulu. Berarti injeksi satu ya dok? Septri disco, kemudian eritro, ini melisum D. Iya. Kalau baru diminum kan 2 kali. Di sini ya, sama di sini ya. Jadi nggak usah ngasih hari. Mas Pilek ada barangnya. Soalnya kan kapan itu bagus. Nggak ada. Oh ada barang ya. Soalnya kan kapan itu lagi kosong. Terus berarti obatnya ada dilanjutkan Bu? Ya, pastinya. Yang dari sini nanti dilanjutkan ini Captopril, ini Clonidine,
nggak usah lagi. Ya. Berarti elektronya diganti IM ya. Berat badan berapa Bu beratnya? 27. Hah? 37 ya? BPI-nya 27, aktualnya 23. Oh 27 gimana? BPI-nya. Ya, aktualnya malah 23. Nah sudah berarti 600 dulu. Temperatur ada 30. Terus gimana lagi cuma satu. Itu yang namanya Korea, gerakan involunter ya, gerakan seperti orang menari-nari itu Korea ya. Jadi kalau kita ngikutin WHO yang 2000-2003 itu ada tentang demam rematik ya, pembagian kena dari WHO, demam rematik dan penyakit jantung rematik ya, itu dibagi 6. Yang 3 astonya positif, yang 3 astonya negatif ya. Yang 3 asto negatif itu chronic valvulation ya, Korea sama indolent carditis. Tiga-tiganya ini nggak perlu asto. Kalau yang 3 harus ada asto itu demam rematik, terus serangan ulang pada yang dengan PJR, sama serangan ulang pada yang tanpa PJR. Yang tanpa PJR itu artinya dia sudah pernah demam rematik sebelumnya, terus serangan ulang, tapi tidak ada kelainan katup. Contohnya gini, misalnya kalau demam rematik akut itu kan inflamasi ya, itu bisa terjadi inflamasi di katupnya mitral misalnya ya, itu pembesaran ruang jantung ya, gagal jantung. Tapi katup mitral itu belum ada prolaps misalnya, belum rusak, jadi itu bisa bagus lagi. Makanya ada kan demam rematik tapi struktur dan fungsi jantung normal, pernah nggak itu? Nah itu kebanyakan pasiennya itu demam rematik tapi yang akut, jadi dia tidak ada kelainan katup. Kelainan katupnya sementara transient. Boleh tanya mungkin apa? Ini Dok, kalau misalnya pasiennya itu sudah sempat pengobatan selama 3 tahun kemudian putus obat, nah sebelum kita memulai apakah selalu kita harus cekkan asto, DL, LED? Oh iya, itu tergantung ya pada saat pasien itu demam rematik akut, demam rematik saja ya. Waktu awal ya kita mesti lihat ya klinis, kembali lagi aja ke klinis. Kalau klinisnya memang gagal jantungnya ada, dokter tidak salah juga mau periksain untuk astonya lagi. Karena apa? Apalagi kalau gagal jantungnya berat, kemudian ada riwayat demam, PR interval memanjang, artinya kan memang kita mesti tahu mungkin ada tanda-tanda akut lagi, jadi ya boleh diperiksa. Tapi kalau dia datang dengan riwayat demam rematik, sudah pernah diterapi, terus datangnya itu nggak ada nyeri sendi, tidak ada gejala gagal jantung, mungkin ya langsung sekunderi profilaksis. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Korea, aku maunya sekunderi profilaksis. Jadi tata laksananya kan 1 eradikasi kuman. Tapi kalau dia astonya negatif, tidak perlu kita eradikasi kuman kan? Eradikasi kuman kan supaya dia mati streptokokusnya. Tapi kalau asto negatif apa? Buat apa? Nggak perlu. Jadi nggak usah dikasihkan, toh juga kita periksa pasti negatif. Makanya tadi tuh sebenarnya kemarin aku nggak terlalu setuju, nggak usah langsung aja sekunder profilaksis. Kalau Korea langsung sekunderi profilaksis. Jadi eradikasi kumannya nggak perlu. Yang kedua, antiinflamasi. Antiinflamasi kita juga mesti lihat apakah dia karditis atau artritis. Kalau karditis dilihat lagi karditis berat, apa ringan atau sedang kan gitu. Kalau dia karditis berat, kita langsung masukkan prednisone 2 minggu kan, 2 mili per kilo pada saat tapering masuk aspilet. Tapi kalau enggak, kita nggak kasih, langsung aja ke aspilet. Yang ketiga, terapi simptomatis, tergantung. Kalau dia gagal jantung, kita kasih obat gagal jantung. Terus kita kalau Korea, kita kasih obat untuk Korea. Haloperidol sih biasanya, tapi klonidin memang bisa. Terdapat 2 sistem penilaian yang harus dicapai dalam mata kuliah ini, yaitu secara formatif dan sumatif. Untuk itu, metode asesmen yang digunakan yaitu tugas jurnal reading, juga ada ujian tulis pada tiap topik kuliah. Workplace-based assessment berupa presentasi kasus atau case-based discussion tentang kasus yang ditemui di lapangan
dan dikomprehensifkan melalui e-rekam medis. Kemudian bisa juga dilakukan mini clinical examination, di mana bisa dilakukan penilaian secara mini clinical evaluation pada pasien di rawat jalan maupun di bangsal. Juga bisa dilakukan penilaian direct observational procedure skill tentang kemampuan klinis, keterampilan klinis pada mahasiswa yang diujikan melalui beberapa prosedur klinis dalam tata laksana gagal jantung pada anak. Penilaian akan dilakukan melalui link Google Form yang telah disediakan oleh program studi. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Diaris Kuntartiwi, mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita sekalian.